Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, baiklah sambil kita niat i'tikaf dalam waktu yang singkat ini, mari kita memahami tentang hari ini tentang wahid dan ahad. Kita sering menyebutkan satu itu beda dengan ahad. Allah itu ahad, bukan wahid. Apa bedanya? Pertama, kalau wahid tersusun, ada dari materi, seseorang ada materi, ada tubuh biologisnya. Tersusun begitu rapi, ada kepala, ada tangan, lengkap, disebut satu, seseorang. Allah bukan, tidak tersusun dari sesuatu apapun, itulah namanya ahad. Maka Allah itu tidak perlu dibayangkan bagaimana Allah itu, apakah di langit, apakah duduk, apa jalan, itu tidak perlu dibayangkan. Karena apa yang kita bayangkan itu tidak ada pada Allah. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Wahid orang mengartikan lagi adalah satu, maknanya sesuatu. Tentu sesuatu itu ada muaranya, ada sebab akibatnya. Masjid ini disebut satu. Kenapa satu? Karena tersusun dari materi, lalu berkumpul dari keseluruhannya, ada atap, ada dinding, ada keramik, lantainya dan seterusnya. Disebut satu masjid. Lalu kenapa ada satu? Karena ada tukang ada. Allah itu ada tanpa tukang ada. Itulah disebut wahdatul wujud dalam pengertian wahdaniyah, dalam pemahaman adalah nafsiyah. Apa itu nafsiyah? Allah ada tanpa tukang ada. Kita ada tukang ada sebab ada orang tua kita. Lalu orang tua kita tentu terjadi hubungan biologis, lahirlah kita. Lalu sebelum ada orang tua kita, ada nenek kita, sampai kepada Adam. Adam dari mana? Dari tanah. Siapa yang menciptakan tanah? Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengadakan Allah? Tidak ada yang mengadakan Allah. Allah ada dengan sendirinya. Itulah namanya ahad. Maka sering kita baca Qul huwallahu ahad. Apalagi nanti kalau orang menggiring di dalam konstitusi negara, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Itu beda sekali ketuhanan pada akidah dengan ketuhanan dalam konsep bernegara. Negara adalah negara, artinya di dalam negara banyak agama. Jadi ketuhanan yang Maha Esa diciptakan untuk menampung berbagai perspektif agama. Tapi ketika muncul pada agama kita, jangan salah tafsir. Kita tetap ketuhanan yang Maha Esa yang harus kita yakini adalah Qul huwallahu ahad. Beda dengan konsep Nasrani. Mereka punya trinitas, ada Trimurti, Dewa Siwa, Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Tuhan pencipta, Tuhan pengrusak, Tuhan pemelihara. Kembali kepada ahad yang ingin kita katakan. Bahwa Allah itu laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Maka jangan kita bertanya dari mana, bagaimana Allah melihat. Apakah Tuhan punya mata? Tidak. Bagaimana dengan ayat Al-Quranul Karim, innallaha samiul basir. Allah mendengar, Allah melihat. Allah melihat bukan dengan mata. Allah mendengar bukan dengan telinga. Allah mendengar dengan zat. Kalaupun dalam ilmu logika yang kita pelajari, taruhlah kalau orang pelajari falsafah, ada falsafah Islam.
Apakah yang melihat itu mesti dengan mata? Kan tidak. Sekarang ada pelapa, ada CCTV, mana matanya? Kenapa dia bisa lihat? Sekarang ada HP, ada rekaman. Lalu kita rekam, mana kupingnya? Kok tahu dia mendengarnya? Kupingnya mana? Tidak mesti yang mendengar itu kuping. Karena kita memahami konsep manusia, yang mendengar itu kuping. Allah itu bukan manusia. Allah itu tidak akan sama dengan makhluknya. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi beda sekali wahid dengan ahad. Maka kita sering menghitung wahidun, isnani, salasun. Itu bicara matri, bicara susunan. Allah tidak. Jadi oleh karenanya jangan salah mengartikan makna Tuhan kita tunggal, itu maknanya satu dalam pengertian tersusun, itu tidak benar dalam sisi pandangan akidah. Jadi oleh karenanya apalagi terpengaruh dengan Tritunggal. Misalnya di dalam Nasrani, agama Nasrani, kita lihat dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 3. Ya. Kita ambil kutipan mereka karena ini keyakinan mereka, jangan salah nanti. Apa kata firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 3? Mula-mula Yesus itu bukan firman, kemudian menjadi firman. 8 hari kemudian Yesus setelah lahir dinobatkan sebagai Tuhan. Logika kita bermain. Bagaimana mungkin dia Tuhan, sebelumnya dia bukan Tuhan? Masa Tuhan membutuhkan kepada Tuhan yang lain? Apa itu benar Tuhan? Tuhan itu ghaniyun hamid, tidak butuh kepada yang lain. Inilah konsep di dalam akidah wahdaniyah. Allah esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al. Allah tidak butuh kepada tempat yang disebut dengan qiyamuhu binafsih. Qiyamuhu binafsih dua makna. Pertama, Allah tidak butuh kepada mukhasis yang mengadakan Tuhan, karena Allah ahad bukan wahid. Yang kedua, Allah tidak butuh kepada tempat berdiri, karena Allah ghaniyun hamid, tidak butuh kepada yang lain. Itulah diperkuat dengan ayat laisa kamisli syai'un wa huwas samiul basir. Maka jika terbayang di alam pikiran kita, Tuhan muno sang Tuhan, yang kan Tuhan. Membayang lo mentang karena Allah maha besar raya gemat dunianya. Gedua Tuhan di langit, yang kan Tuhan. Karena Tuhan hanjit tabayang laisa kamisli syai'un wa huwas samiul basir. Bayangan-bayangan manusia muno Tuhan yang kan Tuhan. Ketika haik tak pahami li Tuhan, itulah Tuhan hakikat ahad. Karena Allah tidak mampu kita cerna dengan akal, logika, rasionalitas. Disitulah butuh akidah. Maka Al-Quran tegaskan kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Di situ ternafilah, hilanglah, menolaklah dari semua persepsi terhadap Tuhan, baik dalam konsep Trinitas, Trimurti, Dewa Siwa, Dewa Brahma, Dewa Wisnu. Itu bukan Tuhan. Tuhan yang benar, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang ma'bud bihak illallah, kecuali Allah. Tuhan mana yang tidak ada? Tuhan alam asumsi. Muno bayangannya hana Tuhan. Yang Tuhan tah, Tuhan eksistensi, Tuhan hakikat adalah Allah. Itulah yang membedakan wahid dengan ahad. Bermanfaat hendaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.